Oke, selamat sore semuanya. Jadi sore hari ini kita akan berkeliling di Dusun Karyamukti, Desa Karyamulya. Ini gapura awal masuk desa Dusun Karyamukti. Nah, kita akan berkeliling di Jalan Poros ini dan kita akan menerangkan nama-nama simpang, kemudian beberapa hal-hal yang kiranya bisa membantu dari teman-teman yang ingin berkunjung ke Dusun Karyamukti. Oke, kita mulai. Kita di sini memakai sepeda sekaligus olahraga ya. Udah sore juga, udah jam 5 kurang lebih. Jam 5 sore, jadi kita sekaligus olahraga. Oke, kita gas. Oke, jadi kita sambil cerita-cerita. Jadi di sini kita baru memasuki Dusun Karyamukti, Desa Karyamulya. Tapi kita cerita sambil agak ngos-ngosan ya, soalnya kita sambil modal sepeda. Oke, lanjut ceritanya. Jadi untuk mulai masuk Dusun Karyamukti ini atau Desa Karyamulya ini terbagi menjadi 3 dusun. Dusun Karyamukti yang saya tempati ini. Kemudian yang kedua ada Dusun Banjarsari. Yang ketiga ada Dusun Sumbersari. Nah, jadi yang saya tempati ini adalah Dusun Karyamukti. Di awal masuk desa kita akan berjumpa dengan musola. Itu musolanya. Musola ini terletak di sebelah kanan awal masuk desa. Ini bengkel. Dan ini kedai Pak Tatang. Disitulah kami biasanya mudah untuk berkumpul. Ya, ini simpang pertama ketika kita masuk di Dusun Karyamukti. Nama simpangnya Simpang Lubuk Panjang. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk Dusun Karyamukti kemudian bertanya-tanya di mana letak dari posisi simpang-simpang, kita akan jelaskan di video ini. Tadi namanya Simpang Lubuk Panjang. Simpang Lubuk Panjang juga di dalam banyak juga penduduknya. Kurang lebih ada 120 penduduk. Dan di tepi jalan juga ada persawahan. Sedikit ngos-ngosan ya teman-teman, soalnya kita sambil medal sepeda atau medal nih bahasanya apa ya nama lainnya, goes. Nah, tuh goes. Dan di sini juga ada kedai kopi atau base camp dari KMFC. Lumayan berat teman-teman. Ada pangkas rambut di sebelah kanan. Ini banyak mata keleng atau kelengkeng. Oke, kita sampai di simpang 4. Sambil istirahat ya teman-teman. Nampak kali jarang olahraga ya. Baru gue sedikit aja dah capek. Oke, jadi di simpang ini simpang 4 pertama di awal desa. Di simpang ini namanya Jalan Kutilang. Itu ada papan jalannya cuman udah hilang ya, terkena air hujan. Kemudian yang ini Simpang Durian Sawit teman-teman. Nah itu Simpang Durian Sawit. Oke. Di Simpang Kutilang itu kurang lebih terdapat 5 rumah di dalam. Sedangkan di Simpang Durian Sawit kurang lebih ada sekitar 12 rumah. Ini simpangnya Durian Sawit. Di Simpang Kutilang ini ada pos ronda. Oke, kita lanjut maju. Dan di awal desa juga di sini ya, bukan udah di awal sih, ini udah masuk hampir pertengahan. Ini apa namanya, bengkel.
Ini ada perkebunan jagung di depan rumah warga. Kita lanjut lagi. Di sini ada wifi. Wah, mampir. Itu tadi Mbah kuliah. Oke, kita sampai di simpang yang ketiga. Ini simpang Darul Istiqomah, simpang masjid. Di dalam simpang ini, di dalam sana juga tembus arah ke Sunda atau Jawa Barat. Orang menyebutnya biasanya disingkat Jabar. Di sini masuk tembusan, kemudian itu di situ juga terdapat Masjid Darul Istiqomah. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkunjung dan kemudian mencari masjid, di awal desa terdapat masjid besar pertama sebelah kanan di samping danau. Ini namanya Masjid Darul Istiqomah. Sedangkan di samping Masjid Darul Istiqomah itu ada cucian. Nah, ini cuciannya nih. Ini namanya cucian di samping Masjid Darul Istiqomah. Nah, itu danau. Jadi letaknya strategis ya. Di samping danau dan cucian. Hah? Itu bisa diatur besok tuh. Oke, kita lanjut. Asal jalurnya rusak nggak masalah. Oke, kita lanjut. Setelah kita berjalan ke depan melewati Masjid Darul Istiqomah, kemudian danau, ada Pansimas di sebelah kanan dan juga lokasi itu pekarangan lahan milik warga di Pansimas. Dan di depan Pansimas ada kedai kopi. Baik juga ya. Oke, kita jalan lagi ke depan. Di samping Pansimas, kita ke depan. Kita sampai lah pada pusat Dusun Karya Mukti. Ya, ini kantor desa Karya Mukti. Nah, ini dia. Bertepatan di belakang kantor desa Karya Mukti itu terdapat lapangan sepak bola ya teman-teman. Dan itu di sana nampak pada video banyak orang latihan bola. PS Karya Mukti. Inilah pusat dari desa Karya Dusun Karya Mukti. Kantor desanya. Oke, kita maju sedikit lagi. 10 meter ke depan kita berada tepat di depan tower di Dusun Karya Mukti. Nah, ini dia towernya. Kita berada di depan tower Dusun Karya Mukti. Jaraknya 10 meter dari depan kantor desa. Yuk kita maju lagi yuk. Kita maju lagi 20 meter dari tiang tower, kita terdapat simpang. Nah, simpang ini namanya Simpang Kenanga. Oke, kita lanjut ke depan. Dan di sini ada Posyandu Dusun Karya Mukti. Kemudian maju lagi di samping Posyandu Dusun Karya Mukti itu ada Taman Kanak TK di sini. Inilah tempatnya. Bang. Maju lagi. Untuk teman-teman yang biasa yang mau ikut untuk jogging atau goes, kita pakai sepeda, komen ya. Halo guys. Halo guys.
sampai. Jadi sebenarnya aku jarang pakai sepeda atau olahraga nih, jarang karena udah disibukkan dengan perkuliahan. Jadi biasanya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali mungkin. Untuk sore kita jogging. Oke, di sini ada simpang lagi. Nah, ini dia nama simpangnya. Nama simpangnya saya nggak tahu apa namanya. Yang jelas belum ada ditempel ya, atau dikasih pelang nama simpangnya. Yang jelas simpang ini juga menghubungkan ke arah Jawa Barat atau Sunda, sama seperti simpang yang di samping Masjid Darul Istiqomah tadi. Jadi ketika kita masuk di simpang di Masjid Darul Istiqomah tadi, kita bisa tembus lewat sini, atau lebih tepatnya berbentuk huruf U lah, seperti itulah. Tuh kita lanjut lagi ke depan. Kita maju ke depan, terdapat pusat perbelanjaan di Dusun Karya Mukti. Berjalan. Seperti inilah keindahan di Dusun Karya Mukti ya guys. Banyak orang antusias ya. Pak. Jalan-jalan, kita sore-sore kayak gini nih lagi rame-rame nih guys. Apalagi bocil-bocil itu kan, mereka pada jalan-jalan sore, keliling-keliling. Masyarakat Dusun Karya Mukti ini guys, orangnya teman-teman, orangnya tuh baik-baik semua, sopan-sopan, ramah-ramah. Jadi kalau teman-teman masuk ke Dusun Karya Mukti ini nggak perlu takut ketika menyapa orang atau bertanya tempat atau letak di mana rumah si A si B. Nah, kita sampai simpang ini lagi. Ini nama simpangnya Simpang Simpang Masjid Taqwa atau simpang pertama menuju ke Jawa Tengah. Nah, nanti kita akan review lagi, nanti kita akan lewat simpang ini karena di dalam simpang sana banyak hal yang akan kita kutip. Bang, kita lanjut ke depan lagi. D. Wah. Jalan-jalan. Jadi banyak ya guys masyarakatnya nih yang baik-baik, sopan-sopan. Ini kita berhenti sini. Nah, ini simpangnya namanya apa ya? Nggak tahu juga nama simpangnya nih. Jalan Nurul Huda. Jadi ini nama jalannya Jalan Nurul Huda. Kenapa banyak anak-anak keluar dari simpang ini? Karena di dalam simpang ini terdapat musola atau tempat ngaji di Dusun Karya Mukti yang cukup terkenal ya. Pak, di simpangnya Simpang Nurul Huda. Dan di sana juga banyak perumahan warga, kurang lebih ada 50 rumah dalam simpang ini, Simpang Nurul Huda. Ini ibu-ibu yang jemput. Ibu-ibu yang menjemput anaknya sepulang dari mengaji ya teman-teman, di Masjid Nurul Huda juga. Mungkin dinamakan Nurul Huda karena salah satu masjid untuk ngaji anak-anak ini namanya Masjid Nurul Huda. Oke. Hei, udah pulang? Bisa ngajinya kan? Oke teman-teman, kita akan lanjut ke depan lagi sambil goes kecil-kecil. Jadi kita santai ya, sambil kita lihat pemandangan di Dusun Karya Mukti atau Desa Karya Mulia. Ini dia, anak nih baru pulang nih, baru pulang ngaji. Dadah dulu di sini. Kita lanjut, kita jalan sedikit. Capek teman-teman.
Oke, kita sini sampai nih ya. Rumah Bos Tadika nih. Di sini ada praktek bidan Ibu Siti Atikah. Jadi teman-teman yang baru masuk Dusun Karyamukti kemudian mau cari bidan atau bidan ya, bisa masuk Dusun Karyamukti dan itu dia tempat ibu bidannya. Oke, samping sedikit kita berada di tepat di depan SD. Nama SD-nya SD 011 Rambasamu. Aduh, ngos-ngosan, capek guys. Jadi singkat cerita ya teman-teman, SD 011 Rambasamu ini dibangun itu kurang lebih tahun 1980-an atau sekitarnya lah kemungkinan. Ini dia. Dari ceritanya, jadi mama saya dulu belajar di sini di SD 011 Rambasamu, begitu juga saya. Inilah. Oke, kita lanjut ke depan. Sini juga ada bengkel di depan SD 011 Rambasamu. Inilah kondisi SD 011 Rambasamu dari luar. Ini nampaknya pembangunan kantin baru atau kemungkinan parkir. Cukup enak loh guys cuacanya kalau kita jalan-jalan sore di Dusun Karyamukti ini. Selain kita berolahraga, kita juga bertemu dengan warga Dusun Karyamukti ini yang ramah, yang sopan, yang saling menyapa. Nah, sedikit jauh dari dari SD 011 Rambasamu tadi, kita sedikit menjumpai pekarangan kebun warga ya guys, seperti sawit, sawah, kemudian pokok karet. Jadi di sini belum ada rumah, hanya satu rumah dan satu gedung sarang walet. Ini bakalnya mau dibuat rumah juga, cuman masih lama mungkin. Jadi di sini masih sedikit sekali rumah warga. Ini sarang waletnya guys. Oke, ini dia sarang waletnya. Ini nama tempatnya kalau biasanya orang nyebutnya di sini Sungai Mbahwir. Kita nggak tahu ya guys, entah gimana kenapa atau kenapa disebut dengan Sungai Mbahwir, kita juga nggak tahu. Mungkin karena nama orang. Tapi selama ini yang saya tahu selama saya tinggal di sini, yaitu penyebutan nama Sungai Mbahwir itu dari nama orang, Mbahwir, ya kan? Nah, itu mungkin itulah mungkin nama orangnya. Yuk kita lanjut lagi. Badanku udah cukup berkeringat nih guys. Kita ini udah hampir masuk di penghujung desa ya guys. Cuman ya belum hampir, ya belum di ujung lah, hampir. Nah, ini kebun sawah. Nah, kenapa dinamakan Sungai Mbahwir? Karena ini dia. Ini alasannya kenapa dinamakan Sungai Mbahwir. Sungainya ya. Nah, ini. Nah, ini kecil nih sebenarnya aliran sungai. Nah, ini dia. Sungai. Ini kalau lagi banjir itu airnya itu, genangan airnya itu bisa sampai jalan ini guys. Bahkan tertutup jalan ini oleh air itu tadi, karena ini termasuk aliran sungai. Aliran sungai kecil, tapi kalau banjir besar ya juga penuh juga sampai jalan. Ini dia. Yuk kita lanjut yuk. Oke, lanjut kita ke jalan ini. Nah, ini jalan adalah jalan akses penghubung desa. Ya, akses penghubung desa dengan desa lainnya. Atau Desa Serombo Indah, Tanjung Betung,
sempurna alam. Inilah jalannya. Ini jalannya. Buat video, Bre. Jalan penghubung desa ke Serembu Indah. Jalannya cukup parah, guys. Tuh nampak sendiri kan di sana. Kita zoom ya. Nah, tuh. Nah, itu dia. Karena jalan ini juga termasuk jalan tempat langsir, guys. Atau tempat muatan muatan mobil, muatan sawit, mobil bermuatan lah yang jelas di sini, karena pusat ladang-ladang masyarakat di Dusun Karyamukti itu juga kebanyakan dilewati jalan ini di dalam sana. Cukup jauh lah. Besok kita akan review ke sana. Oke, kita maju lagi sedikit. Wah, tanjakan nih, guys. Ini ada kecil main sepeda juga dia. Adek. Inilah rumah-rumah warga yang ada di Dusun Karyamukti. Musim kelengkeng kayaknya ini, guys. Capek ya. Hah? Rame. Konten wingi. Rame. Rame. Piro? 1000. 1000. Meh 2000. Mantap lah. Wah iya. Regone sawit. Nih salah satu warga lagi muat pasir. Langsung separuh-separuh. Langsung separuh-separuh. Pak Ruban sama Pak Ino. Kilo aspalnya batu gitu. Dan ini di Dusun Karyamukti ini aspalnya nggak semua ya. Jadi di sini aspalnya terputus sampai di sini. Ini dia. Jadi itu masyarakat mau bangun nggak bisa masukkan material. Yuk kita lanjut. Nah ini kita masuk ke jalan yang belum diaspal, guys. Jadi di Dusun Karyamukti ini ada beberapa titik jalan yang belum diaspal, terputus, ya berada di penghujung Dusun Karyamukti. Seperti inilah. Untuk jalan yang belum diaspal ini juga termasuk cukup panjang ya. Dari mulai penghabisan jalan tadi sampai ke sana jauh. Di sini ada musola lagi. Ini dia musola pas di simpang 3. Oke, kita lanjut yuk. Jalan yang ngeri, guys. Remnya nggak makem, Jay. Nah nih, ini ada simpang lagi. Dan ini jalannya nampaknya baru siap ditimbun. Sebelumnya jalan ini parah ya, guys. Jalannya cukup payah kalau untuk melewati roda 4. Yang kan roda 4 berjalan kaki aja payah. Inilah. Yuk kita lanjut pelan-pelan. Oke, kita lanjut pelan-pelan ya. Ngeri ya, hampir jatuh. Nah,
Itu tadi mungkin salah satu warga di dusun desa atau desa sebelah ya guys. Nah ini jalannya cukup becek guys. Aduh kotor sepedanya nih. Karena di jalan ini belum tersentuh oleh aspal ya. Jadi masih tanah merah. Jadi kalau turun hujan sebentar aja, satu malam lah, yang cukup deras, wih jalan ini ngeri sekali guys. Nggak bisa lewat. Halo. Oke, kita sampai di simpang selanjutnya. Kurang tahu ini guys, nama simpangnya apa. Ini simpangnya, di dalam sana juga ada masjid. Gitu juga di sini. Nah, ini dia masjid baru di Dusun Karya Mukti. Pembangunannya masih setengah jalan. Inilah masjidnya. Cukup bagus ya guys, unik. Oke, kita lanjut yuk. Asli capek guys, meskipun kita pelan-pelan. Nah, untuk teman-teman yang menonton video saya sebelumnya, pasti teman-teman gak asing sama jalan ini, ya kan? Nah, disinilah saya kemarin buat video tentang keluhan masyarakat di sini, khususnya di lingkungan sini, karena jalan mereka yang cukup rusak. Ini jalannya, tapi sepertinya udah diperbaiki kemarin guys, ditimbun. Karena ada batu-batu besar yang ada di jalan ini, nampaknya udah bekas ditimbun. Ini kita sorong sepedanya guys, karena payah sambil megang HP, jadi kita nggak bisa sambil dinaikin. Itu ada abang tuh, dia lagi semprot tanaman. Rajin kali kok bang. Inilah kondisi di Dusun Karya Mukti yang belum tersentuh jalan aspal. Ini ada salah satu warga yang bangun rumah ya, belum jadi. Mau kayak video mau. Ini Mak Moni lagi apa nih? Lagi duduk santai sambil belah pinang. Banyak pinangnya. Tuh kok Mak Wo. Mboten enten kabarin iki. Oh. Nah, ini simpang nih. Di dalam simpang nih banyak rumah warga juga, ya Mak Wo? Ada jalannya bosok katanya. Karena simpang ya guys, jadi wajar gitu. Nah, juga warga lewat sini untuk muatan hasil tani mereka. Aduh. Oke, jadi kita udah sampai di ujung desa. Nah, di sana itu udah nggak ada rumah lagi. Terakhir tuh rumah biru sana itu sama ini. Sampai penghujung desa. Di penghujung desa ini ada simpang ya guys. Sini simpang arah ke makam. Oke. Kita akan lewat simpang ini guys. Nah, simpang ini nih yang ku bilang tadi, yang saya sampaikan tadi, bahwasanya simpang ini tembusan dari Masjid Taqwa ya. Karena di simpang ini nanti juga ada makam, di situ kita akan nge-review. Tapi sebelumnya karena aku haus, jadi kita beli minum dulu ya. Atau ya beli minum. Tuh di sana tuh ada kedai kecil punya Mbah. Kita beli minum dulu di sana. Haus kali ini guys. Nah itu dia. Ini dia.
Jadi kita mau ambil minum ya guys ya. Nih. Kita minum dulu. Aqua. Jagalah kesehatan. Mau lanjut buat konten. Oke, kita udah siap minum. Udah isi amunisi nih. Udah full senyum. Udah full tenaga lagi. Kita lanjut lagi. Oke, kita akan masuk simpang ini, simpang sebelah kiri. Simpang ini tembusnya nanti simpang Masjid Taqwa. Nah, ini simpangnya. Turunan ya guys, jadi harus kita rem. Kalau enggak kita bablas masuk sawah. Ngeri guys. Ini full direm nih guys. Aduh, standar kita. Jadi ngeri guys. Nah, ini apa nih Bu? Nah, kita sampai di makam ya guys. Simpang makam atau kuburan lah. Nah, kalau yang nggak tahu makam kan kuburan. Ini dia. Mantap guys, simpangnya. Nah, simpang ke arah ke makam ini diapit sawah. Inilah sawahnya. Bagus ya guys pemandangannya. Jalan setapak masuk ke kuburan sana. Kira-kira menurut teman-teman kita review juga kuburannya atau sampai sini aja? Nah, komen aja ya di kolom komentar. Kalau yang mau minta kita review juga kuburannya, besok kita akan buat video selanjutnya. Oke, kita akan putar balik aja. Kita ke simpang depan itu. Yuk. Di sini tanaman padi ya guys, rata-rata, dan sawit hasil kebun masyarakat di sini, hasil tani mereka. Tinggi kali tanjaknya guys. Aduh, berat nih kayaknya. Kita jalan aja ya. Karena sambil megang HP. Kalau enggak, gas aja nih tadi. Ini simpang makam. Jadi semua masyarakat yang tinggal di Dusun Karya Mukti, apabila sanak saudara ataupun mereka sendiri yang telah berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di sini, inilah simpangnya. Dan di jalan ini juga merupakan jalan akses warga ke kebun mereka, kebun sawit, kebun karet, sawah, dan masih banyak lainnya. Menak meni. Mangkring. Oke, inilah kondisinya juga. Mas, jauh nih mas, ngonten nih. Nah, di dalam simpang ini ada simpang 4 juga nih. Ini dia. Nih. Di simpang ini terdapat musola. Dia musolanya. Di dalam simpang ini kurang lebih ada sekitar 10 rumah warga. Simpang ini punya 3. Dan simpang ini tadi tembusnya ke simpang yang jalan payah tadi guys, yang baru ditimbun tadi. Ini dia. Ini musola di sekitar lingkungan masyarakat di sini, warga sini. Inilah musolanya. Biasanya aktif juga digunakan untuk kegiatan ibadah seperti
acara-acara besar, peringatan hari besar Islam, kemudian sholat berjamaah, acara-acara pengajian, tarawih dan lain-lain lah. Oke, kita lanjut yuk, kita naik sepedanya karena jalannya udah menurun. Seperti inilah di dalam salah satu simpang di Dusun Karya Mukti. Mbak D, baunya apa namanya, bau orang masak. Jadi lapar. Dingin kali guys udaranya di sini karena masih banyak pepohonan, pohon sawit. Meskipun pohon sawit tapi sejuk udaranya. Yuk, ini tanjakan nih, bisa yuk, ayo lagi, ayo bisa yuk. Kita jumpa sama Bude ini lagi. Bude. Dek, YouTube. Sampai juga di atas. Aduh, besar betis nih guys. Oke. Nah, kenapa simpang ini dinamakan simpang Masjid Taqwa? Karena di dalamnya ada masjid. Nah, ini dia masjidnya. Nah, ini nama masjidnya nih. Oke, berhenti dulu. Nah, ini dia Masjid Taqwa. Nah, bagus ya guys masjidnya guys. Di dalam simpang. Di sekitarnya nih ada rumah, cuman cukup agak lumayan jauh lah, 20 meter dari simpang ini. Dan di depan sana ada jalan lintas, jalan poros. Inilah Masjid Taqwanya. Cantik masjidnya, berwarna hijau, menyatu warnanya dengan suasana di sekitarnya. Banyak pepohonan. Masjid Taqwa. Oke, kita cerita sedikit ya, sambil kita berhenti sejenak nih. Gue capek kali ini guys. Masjid Taqwa ini udah lama juga ya dibangun. Dari saya kecil dulu ini udah ada. Dan biasanya Masjid Taqwa ini digunakan ketika mau hari raya kurban atau hari raya haji. Nah, biasanya masjid itu di Dusun Karya Mukti ini dibagi kalau untuk sholatnya. Di Masjid Darul Istiqomah itu untuk sholat Idul Fitri, sedangkan di Masjid Taqwa ini untuk sholat Idul Adha. Jadi kita gunakan seluruh masjid yang ada di Dusun Karya Mukti ini. Kita tidak membeda-bedakan, tetap kita pakai semuanya dengan cara bergantian seperti itu. Dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan itu besok kita biasanya di setiap masjid, baik Masjid Taqwa, Masjid Darul Istiqomah ataupun Masjid Ala Taqwa. Nah, Masjid Taqwa sama ada Masjid Ala Taqwa. Gitu nantinya akan mengadakan sebuah acara ya guys, seperti acara pasar bazar Ramadan, pengajian. Pokoknya ketika bulan Ramadan, bulan suci Ramadan itu tiba, banyak sekali yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Karya Mukti, terutamanya untuk keagama dan hal-hal lainnya. Sangat antusias pokoknya masyarakat Dusun Karya Mukti ini. Balik. Luar biasa pokoknya guys. Dan itu kamar mandinya. Nah, itu di sana tuh kamar mandi. Nah, jadi di masjid di Dusun Karya Mukti ini selalu digunakan semua untuk sholat 5 waktu, peringatan hari besar Islam, kemudian acara agama lainnya seperti kajian ceramah, kemudian khatmil Quran, kemudian santunan anak yatim, semua dilakukan di masjid yang ada di Dusun Karya Mukti.
luar biasa kalau untuk memajukan di setiap masjid-masjid yang ada di Dusun Karya Mukti ini. Oke, ini Masjid Taqwa. Oke, kita lanjut. Kita akan keluar dari simpang Masjid Taqwa ini. Ini pembibitan sawit ya guys, bagus-bagus bibitnya. Ada sawah lagi di tepi jalan. Ini tuh panjang tuh guys sawahnya tuh, sampai ke Blok Sunda lah. Nah, di depan nih jalan poros yang tadi kita lewati. Inilah jalannya. Nah, kita sampai juga di jalan poros. Jadi kita ke sana. Sekarang kita keluar dari simpang ini. Oke, kita balik lagi. Kita akan masuk ke Blok Sunda ya guys, atau orang sering nyebutnya Jawa Barat, yang aya naon. Nah tuh aya naon kumaha damang wes lagi keringat guys, hitamnya pengen kena panas. Udah kayak orang Soma. Nah itulah pokoknya. Lanjut. Capek ya. Aduh, capek kali. Linu di kaki. Pak. Oke, ini pusat perbelanjaan tadi. Di mana deh? Oke, kita masuk ke simpang arah ke Sunda. Ini dia simpangnya. Oke, kita sambil bercerita ya. Jadi kalau di simpang yang sebelah kanan, yang awal masuk desa itu tadi didominasi atau apa ya penyebutannya? Lebih banyak penduduk bersuku Jawa dan Melayu. Tapi Jawa banyak di situ ya guys. Sedangkan di arah Masjid Taqwa sana lebih banyak suku Jawa Tengah. Dan ini yang kita masuki sekarang ini Blok Sunda. Nah, dari namanya aja pasti dah nggak asing ya guys. Kita masuk di Sunda, atau biasa orang menyebutnya Jawa Barat. Inilah dia simpangnya, jalannya. Mbak, ada ibu-ibu nih. Mari Bu, Kak. Inilah jalan arah masuk ke simpang Blok Sunda atau Jawa Barat. Nanti kita akan coba menyapa orang sini dengan menggunakan bahasa Sunda ya. Kalian terus tonton ya. Atau gimana ya cara menyapa orang Sunda? Ada yang tahu teman-teman? Kita berhenti sebentar di simpang ini. Aduh. Istirahat dulu. Buat yang bertanya sepedanya, ini dia.
Kan sepeda mahal, yang penting bisa untuk olahraga sambil untuk ngevlog. Oke, tunggu bentar ya. Istirahat dulu ya guys ya. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berkeringat guys, sampai hitam nih muka nih. Oke, kita sambil cerita ya. Jadi di dusun Sunda ini, di blok Sunda ini juga terdapat banyak rumah warga. Ya kurang lebih sekitar 100 mungkin atau lebih atau kurang. Kita juga nggak pala tahu ya. Jadi cukup banyak juga warga Sunda sini. Dan di blok Sunda ini atau di blok Jawa Barat ini full diisi dengan orang Sunda. Mayoritas orang sini Sunda semua. Ya sini aja. Itulah. Dan di blok Sunda ini juga banyak remaja-remaja Sundanya. Mereka menamakan perkumpulan itu grup remaja Pasundan kalau nggak salah. Nah inilah tempatnya. Jadi yang saya tempati ini sekarang ini berada di ujung dusun lagi, di ujung desa, di ujung blok Sunda. Nah, di ujung blok Sunda di sana itu di sebelah kanan udah nggak ada rumah lagi. Adanya di sana pekarangan atau kebun-kebun warga, kebun sawit, kebun pisang, sawah dan lain-lainnya. Itulah sanalah arahnya. Nah, kita nanti akan jalan ke sebelah kiri atau kalau mungkin dari video sebelah kanan. Tapi ini di sebelah kiri saya. Kita akan maju ke sana, kemudian kita akan belok lagi ke kanan. Itu tembusnya ke jalan masjid, simpang Masjid Darul Istiqomah. Nah, masjid yang kita jumpai pertama tadi, masjid besar di samping danau itu tadi. Nah, disinilah tembusannya nanti yang saya bilang tadi yang berbentuk huruf U. Nah, kita akan maju ke sana. Tapi saya masih capek, jadi kita minum dulu ya. Bentar. Keluar pokoknya ini guys. Ya kita buat video seadanya aja guys. Penampilan nggak terlalu dijaga ya, karena memang kita menampakkan bahwasanya kita memang seperti inilah adanya. Karena percaya diri kemudian jujur itu lebih baik di awal. Paham kan? Ya gitulah. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lanjut ke depan sana yang saya sebutkan tadi. Karena kita udah cukup hilang lah rasa capeknya nih. Karena udah minum tadi kan cukup banyak juga. Oke, kita lanjut. Nah, seperti inilah. Ini kita berhenti sebentar ya. Di sini saya ingat saya dulu ketika saya masih sering masuk ke blok sini, di depan rumah ini sering dilakukan latihan tarian khas Sunda. Saya nggak tahu nama tariannya apa. Biasanya mereka sering di sini mereka ngadain latihannya. Nah, besok kita akan nge-review atau kita akan video ketika mereka lagi latihan ya guys. Sekarang kita lanjut dulu untuk ngevlog. Oke, tobunya mantap nih guys. Tapi sayang nanti takutnya ada orang. Jangan ya guys ya. Kalau memang kalian mau
mau tebu minta sama orangnya langsung, nggak boleh mencuri. Mencuri itu dosa, dosa sekali. Oke, kita lanjut. Sini ada gede juga. Mari Bu. Udah buat video ini Bu. Lanjut. Aduh, lupa ya guys. Harusnya tadi kita sapa dengan bahasa Sunda. Cuman aku juga bingung kayak mana cara menyapa. Mangga, Mang. Oh iya, mangga. Ini apa bunyi-bunyi nih? Nah, sepeda jadul guys. Nah, kita sampai di nuansa di dusun di Blok Sunda. Wah, mantap guys. Cuacanya, sunsetnya, itu tower listrik, tower PLN tadi. Inilah. Ini salah satu kebun sawah milik warga di Blok Sunda ini. Dan perlu kalian denger ya, dimanapun pasti ada suara lato-lato. Iya atau enggak? Dengar, coba dengar. Hah. Lato. Umiru umno. Lato-lato no kontra ya guys ya. Nih sepedanya kita gunakan untuk ngevlog nih. Mantap ya guys cuacanya. Apalagi semilir angin, sejuk kali. Oh ya, itu di sana itu guys yang kalian nampak tuh, itu salah satu rumah warga juga guys. Itu rumah warga. Mungkin rumah itu pemilik daripada sawah ini, atau bisa jadi ini juga. Soalnya di samping sawah ini juga ada rumah. Tuh, sekaligus peron sawit kayaknya itu. Lebar itu guys sana. Itu kayaknya cewek, cuman nggak tahu siapa. Nggak usah kita samperi ya. Oke, kita lanjut maju ke depan. Hei bang. Jalannya. Kita akan dorong aja sepedanya guys. Kenapa ya, Mbak? Untuk kondisi jalan untuk masuk arah ke simpang nih cukup baik ya guys ya, cukup bagus, tidak ada becek, cukup terpelihara oleh masyarakat di lingkungan Sunda. Nggak nyangka udah hampir 1 jam kita buat video nih guys. Teman-teman jangan lupa subscribe dan like ya. Nah ini simpang 3 di Blok Sunda, Jawa Barat. Ada bapak, Pak buat video Pak. Tuh simpangnya. Ini simpang arah ke Masjid Darul Istiqomah. Dan ini simpang arah kemana ini? Ini simpangnya arah kemana ini Pak? Masih ada tembus simpang lagi nggak di sana? Ada simpang satu lagi. Oh, ada simpang satu lagi ya. Masih ada simpang satu. Yuk kita lanjut. Kita naik sepedanya. Mari Bu.
Kotor banget. Nah, kita sampai di penurunan nih, tanjakan yang ngeri guys. Oke, kita lanjut lagi. Sorry ya guys, tadi videonya aku skip di tanjakan tadi karena ada sesuatu hal yang nggak seharusnya untuk ditampilkan di layar. Oke, kita lanjut. Ada burung guys. Oke, kita sampai di sekitar Masjid Darul Istiqomah. Di sini ada sekolah madrasah, ya guys ya. Tuh, Yayasan Darul Istiqomah Madrasah Sanawiyah MTS Darul Ulum Rambasamu. Ini dia sekolahnya. Dan disinilah saya dulu juga bersekolah. Oke, yuk kita lanjut. Oke, di sini juga ada lapangan voli. Nih. Nah, itulah Masjid Darul Istiqomah. Ini ada lapak orang jualan, atau anak MTS. Inilah Masjid Darul Istiqomah, guys. Ini dia. Ini Masjid Darul Istiqomah tadi. Merupakan masjid yang terbesar di Dusun Karyamukti. Inilah bentuk masjidnya. Nampaknya baru selesai pembangunan. Untuk teman-teman yang nonton video saya sebelumnya pasti tahu tentang pembangunan masjid ini. Karena kemarin saya juga mengupload video tentang Masjid Darul Istiqomah. Yuk, lanjut. Oke, kita sampai di Jalan Poros Simpang Masjid Darul Istiqomah yang tadi kita bilang, tadi kita sebutkan. Inilah tuh cucian yang tadi. Inilah Simpang Masjid Darul Istiqomah. Hampir sejam kita muter-muter di Dusun Karyamukti ini, dari masuk simpang ke simpang rumah warga. Hampir sejam ya guys. Oke, kita akan melihat untuk memenuhi keinginan penonton, subscriber setia. Kita akan melihat kegiatan pemuda di Dusun Karyamukti ini ketika sore. Seperti apa? Karena ini tadi dalam video kita sedikit kali lihat pemuda ya guys, yang keliling, rata-rata ibu-ibu menjemput anaknya pergi mengaji. Yuk, lanjut kita yuk. Kita ke sini. Aduh, pantainya los guys. Pantainya los. Oke, udah bisa. Yuk lanjut. Tuh di sana ada orang mancing. Tadi kita lewat jalan ini juga kan, masih teman-teman yang masih ingat. Oh iya, untuk teman-teman, aku mau mengadakan hadiah nih untuk teman-teman yang nonton video dari awal sampai akhir. Sebutkan nama-nama simpang yang aku sebutkan tadi. Nah, kalau yang nonton pasti tahu tuh nama simpang-simpangnya apa aja. Kalian tulis di kolom komentar. Nanti yang benar aku akan kirim hadiah. Nah, kita akan lihat kegiatan pemuda di Dusun Karyamukti.
Oke, kita sampai juga di lapangan Dusun Karya Mukti. Disinilah tempat berkumpulnya pemuda-pemuda. Senyum lah kok bang. Kasih apa kek? Bilang bang, subscribe bre, subscribe lah. Apa nama channel? Haki Rawan. Subscribe Haki Rawan. Oke. Menuju monetisasi. Menuju monetisasi. Banyak guys masyarakat atau pemuda Dusun Karya Mukti. Ketika sore mereka rata-rata melakukan kegiatan olahraga bermain sepak bola. Inilah cuman pemuda yang nggak main bola nih. Hah? Termasuk aku. Nih sama abang satu lagi nih. Dia nggak ada hobi bolanya. Banyak pemudanya kan. Manajer nih guys, ada mau beli minum guys. Jadi lapangan ini namanya lapangan apa bang namanya bang? Rencana namanya 3S. Apa 3S tuh? Itu rencana dulu ya, Iya. karena belum terrealisasi, makanya belum resmi. Jadi nggak bisa disebut. Oh, jadi nggak bisa disebutkan nama 3S itu tadi. Besok lah tahun 2020 berapa itu berarti baru bisa tahu nama dari 3S. Entah sehat, sempurna, nggak tahu ya. Jadi beginilah kondisi lapangannya. Datar kali ini lapangannya nih. Lapangan ini terletak di belakang kantor desa. Nih ya. Kantor desa Dusun Karya Mukti. Pas tepat di belakangnya lapangan sepak bolanya. Dan di sekitar lapangan bola ini masih banyak tanaman ya. Masih hutan. Tuh, masih banyak. Bisa ditawar juga. 20 sama anaknya. Sama anak. 20 sama anak kan? Apa enggak? Ditawar sama ditawar. Gini loh. Oke, jadi sampai di sini aja perjumpaan kita untuk video vlog keliling Dusun Karya Mukti, Desa Karya Mulia. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya yang ada di mana aja lah. Yang terpenting itu subscribe sama tonton video ini sampai habis. Dan itu tadi untuk teman-teman yang bisa menyebutkan simpang-simpang yang saya sampaikan tadi, ada berapa simpang dan namanya, komen nanti yang benar akan saya kirim hadiah bonus. Oke, nantikan terus, jangan di skip, subscribe yang penting. Lalu stay tune. Dia bikin. Orang daerah Telawar dulu. Ah, daerah Telawar. Nah.